Terima kasih Mas Iwan. Ada beberapa poin tambahan yang bisa saya berikan. Yang pertama adalah secara undang-undang pemerintah Republik Indonesia tidak boleh mengangkat ASN. ASN itu adalah, kalau terminologi guru dibagi dua, ada P3K sama ada PNS. Ya, hanya ada dua kategori itu. Undang-undang Republik Indonesia itu tidak membolehkan pengangkatan ASN tanpa tes seleksi. Jadi itu memang undang-undang. Jadi itulah kenapa kita akhirnya berembuk sama beberapa kementerian. Ini bagaimana caranya di tahun ini, karena Kemendikbud merasa bahwa ada banyak sekali guru-guru honorer yang sudah berbakti dan layak mendapat tunjangan dan gaji yang sama misalnya dengan PNS, tapi tidak dapat. Kesempatan aja nggak dapat, ya kesempatan aja nggak dapat. Jadinya tahun ini adalah tahun pertama semua guru honorer seluruh Indonesia akan dapat kesempatan untuk mengambil dan membuktikan kelayakannya dengan mengambil tes seleksi. Dan kalaupun gagal, bisa sampai berapa kali? Bisa sampai 3 kali mengambil tesnya. Jadi ada 3 kesempatan. Kalau gagal pertama kali bisa belajar lagi. Dan bukan cuma itu, Mas Iwan di situ mempersiapkan pembelajaran online-nya. Jadinya kalau perlu belajar, review bagaimana caranya untuk bisa lolos seleksi itu, tesnya, itu ada pembelajaran online-nya. Materinya disediakan. Gitu. Jadi ini sangat berbeda. Pertama kalinya semua guru honorer nggak usah ngantre lagi. Udah pasti dapat kesempatan di tahun ini, dan mungkin tahun depan lagi kalau mau coba lagi bisa sampai dengan 3 kali. Gitu. Pokoknya bisa sampai 3 kali mencoba ini. Jadi kita bukan yang mengangkat secara massal, tapi kita memberikan kesempatan paling adil, keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Jadi ini sangat Pancasila. Semuanya dapat kesempatan, dan semuanya dapat beberapa kali kesempatan untuk mencapai mendapatkan status P3K. Dan Bapak Ibu mohon disadari bahwa gaji dan tunjangan P3K sama dengan PNS. Ya, ini yang juga selalu ada mispersepsi dari sisi gaji. Jadi uang diterima tiap bulan itu akan sama, disamakan dengan PNS. Ya, bedanya cuma adalah statusnya, status kontrak, statusnya adalah pegawai pemerintah. Kami menyadari bahwa kekurangan guru ini menjadi isu yang kritis bukan hanya di Papua, di mana-mana di seluruh Indonesia, dan itulah makanya kita menyediakan berbagai macam alternatif kebijakan untuk bisa menutupi ini. Tapi ujung-ujungnya PPG kita juga harus bergerak untuk menciptakan guru-guru yang lebih baik lagi, sehingga guru-guru yang pensiun itu akan bisa terpenuhi. Kabar gembira mengenai P3K kan sebanyak yang bicara yang udah di atas umur 35. Itu kan dulu nggak bisa gabung PNS karena di atas 35. Sekarang karena P3K pengangkatan tahun ini, itu mereka juga bisa ikut tes. Jadi semua di atas 35 itu punya kesempatan yang sama gitu. Jadi saya suka selalu diminta, Mas Menteri, tolong dong diduluin yang di atas 35 sekarang. Saya langsung jawab, udah nggak perlu diduluin karena udah nggak ada antrean, semua bisa ngambil. Jadi semuanya tahun ini bisa ngambil gitu. Jadi kita pastikan kapasitasnya. Kapasitas itu kayak sebesar UN kapasitasnya, jadi nggak mungkin kehabisan kapasitas gitu. Kita menggunakan fasilitas yang sama gitu. Sekali lagi saya mau bilang seperti yang Mas Iwan, saya senang banget bahwa ada kemauan untuk belajar, karena satu-satunya saya bisa mengetahui tanpa menginterview guru kalau dia guru yang baik apa tidak adalah guru yang selalu lapang, dia selalu haus dengan belajar yang baru. Itu udah saya tahu itu guru yang baik. Saya nggak harus ngetes macam-macam. Kalau guru itu secara mandiri mencari ilmu dari guru-guru lain, dari online dan lain-lain, itu biasanya udah mayoritas guru yang hebat. Terima kasih Pak Kepala Dinas. Saya mungkin untuk menutup cuma ingin
menyebut apa saja sebenarnya fokus tahun ini, tahun 2021 ini. Tentunya pandemi masih menjadi fokus utama kita, tapi saya kemarin tadi juga baru saja bilang bahwa Kemendikbud ini ingin mendorong untuk daerah-daerah yang di luar kota-kota besar untuk segera mulai melakukan tatap muka secepat mungkin, tapi dengan protokol kesehatan yang sudah kita ketahui semua. Rotasi, shifting, nggak boleh kapasitas full. Itu jadinya pertama adalah memastikan proses akselerasi itu terjadi, karena sekarang lambat sekali ini proses tatap muka lagi. Ternyata tidak semudah yang kita kira. Jadi ini benar-benar butuh dukungan daripada Pemda, baik kabupaten maupun provinsi untuk mengakselerasi ini, terutama yang tidak ada PBDB, terutama yang di luar kota besar. Itu karena anak-anak yang tidak bisa PJJ, apalagi di SLB ya, sudah jelas di SLB itu juga satu hal. Jadi mohon kalau bisa dukungan dari dinas untuk segera melakukan tatap muka, apalagi SLB. Itu yang pertama. Prioritas kita adalah proses P3K, dari honorer menjadi P3K tes seleksi ini. Tapi kenyataannya di lapangan banyak sekali dinas-dinas belum mengajukan formasi. Ya, kita masih benar kan, masih banyak sekali yang belum mengajukan formasi cukup banyak untuk bisa melakukan tes seleksi. Jadi guru-guru honorer udah mau siap-siap ngambil tes, tetapi belum disamakan dengan permintaan formasi, karena nggak bisa pusat yang minta formasi, daerah bisa yang melakukan formasi. Dan sekarang daerah udah nggak usah khawatir, karena kalau formasinya keterima dan dia lolos, yang bayarin adalah pusat. Ya, jadinya bukan diambil dari APBD, jadinya udah nggak ada alasan lagi malu-malu minta formasi. Jadi sekarang angka sebenarnya aja dikeluarkan, itulah perjuangan kita di pusat, Bapak. Jadi perjuangan kita di pusat adalah untuk pastikan biar semua Pemda PD percaya diri untuk mengajukan formasi. Kita pastikan bahwa pemerintah pusat kalau lolos seleksi tes akan ditalangi oleh pemerintah pusat. Itu mekanismenya. Jadi mohon langsung diajukan formasinya. Lalu program sekolah penggerak, yaitu sekolah-sekolah termasuk sekolah-sekolah SLB ya, termasuk sekolah SLB, di mana kita akan melakukan transformasi secara holistik proses pembelajaran. Bukan yang dibagus-bagusin sekolahnya, bukan yang dikasih barang-barang mahal, bukan. Transformasi proses pembelajaran, transformasi cara pengajaran. Programnya intensifnya luar biasa, 3 tahun. Jadi kalau kepala sekolah sama guru-gurunya tidak mau kerja sekeras itu, jangan masukin sekolahnya jadi sekolah penggerak. Sekolah penggerak cuman untuk kepala-kepala sekolah dan guru-guru yang benar-benar mau melakukan lompatan dari proses pembelajaran. Nah, kalau mau tolong apply gitu, tolong submit aplikasinya sekolah gitu, nanti sama beserta dengan dinas itu akan kita evaluasi dan akan kita seleksi. SLB juga termasuk nih. Jadi ini kesempatan kalau Anda kepengen melakukan transformasi, ujung-ujungnya nanti dalam waktu 10-15 tahun semua sekolah akan menjadi sekolah penggerak. Tapi kalau Anda mau duluan, langsung ya, langsung kalau minat apply. Lalu vokasi, inisiatif vokasi tentunya walaupun mungkin nggak 100% relevan untuk SLB, tapi malah mungkin untuk SLB tadi kata Ibu, hal-hal yang vokasi itu malah lebih menarik gitu ya, juga karena itu seperti yang saya bilang tadi, pesannya saya tulis, temukan minat dan bakat Anda. Dan kalau itu terjadi, dunia akan menyadari keindahan potensi gitu kan. Jadinya kalau kita bisa mencari potensi dan bakat, dan banyak bakat-bakat itu ada di dunia vokasi. Jadi salah satu yang kita lakukan di vokasi ini membuat pusat-pusat keunggulan kayak sekolah penggeraknya tapi buat SMK gitu. Dan disitulah kita akan menjadikan itu sebagai salah satu pusat ya, bukan cuma SMK tapi SMK yang mengajar SMK lainnya, menjadi contoh dengan hubungan industri, dengan bimbingan universitas yang intensif juga. Jadi itu kira-kira program wilayah vokasi. Dan tentunya jangan lupa Bapak Ibu, tahun ini UN sudah tidak ada lagi, adanya asesmen nasional. Asesmen nasional nggak perlu dibimbelkan, nggak perlu stres, karena nggak ada dampaknya pada PBDB anaknya, nggak ada dampaknya kepada tunjangan gurunya, ya pokoknya tinggal diambil gitu. Ya makanya repotnya itu cuma logistiknya, karena sekarang SD termasuk,
tapi tidak ada konsekuensi bagi individu muridnya. Kelulusan udah nggak dampak, PPDB nggak dampak, apapun nggak dampak. Itu adalah itu adalah barometer Kemdikbud secara nasional untuk mengetahui mana sekolah yang perlu bantuan lebih banyak sama mana sekolah yang perlu membantu kita. Gitu. Kalau Anda skornya tinggi, itu sekolah yang potensi ngebantu kita, bantuin sekolah lain. Kalau sekolahnya skornya rendah, itu sekolah yang patut dibantu lebih banyak dari pemerintah pusat, bukan yang dihukum, malah dibantu. Jadi itulah asesmen kompetensi yang akan kita gulirkan. Jadi banyak sekali Bapak Ibu perubahan yang terjadi tahun ini. Mohon maaf kalau kayaknya semuanya banyak banget perubahannya, tapi waktu kita nggak banyak gitu. Kalau kita tunda ini semua sampai semuanya sempurna, ya yang rugi siapa? Anak-anak kita, ya kan? Yang rugi anak-anak kita. Jadi kita harus melakukan proses ini di mana semuanya nggak nyaman, memang. Tapi ini adalah perubahan yang harus terjadi karena kita nggak tahu masa depan akan seperti apa. Jadi kita harus mengambil momentum reformasi ini secara cepat. Kapan lagi ya kita bisa melakukan perubahan yang besar? Lagi ada proses pandemi, jadi momentum perubahan besar. Kita punya pemerintahan yang progresif, yang mau melakukan hal-hal yang biasa dan di luar kebiasaan, ya kan? Bukan cuma SLB yang luar biasa, tapi kayak pemerintah sekarang melakukan hal-hal yang juga luar biasa, gitu, di luar kebiasaan. Ya, jadinya semoga kita bisa mencari hikmat, ya, bisa mencari inspirasi dari krisis pandemi ini. Jadi bukannya kita malah kalah, tapi kita malah diperkuat dari proses ini. Terima kasih Bapak Ibu. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.